Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yandria Elmasari, mahasiswa TKI 1 dari SMA N1 Gondang Tulungagung. Terima kasih. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Selamat siang. Bagaimana kondisinya siang ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Begitu juga Bu Yandria di sini juga sehat. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat ya anak-anak ya. Tetap dijaga terus kesehatannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini sesuai dengan jadwal kita ya, di hari Selasa tanggal 17 November 2020. Coba salah satu memimpin doa, biasanya doa dipimpin oleh ketua kelas gitu ya. Monggo silahkan supaya hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Monggo silahkan doa dipimpin salah satu. Untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Amin, amin, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih Mbak sudah memimpin doa. Baik, hari ini kita lanjut materi gitu ya anak-anak ya. Kalau materi kemarin masih membicarakan dengan teknik komputer, hari ini juga masih membicarakan tentang teknik komputer, tetapi indikatornya berbeda. Tujuan kita hari ini mempelajari apa sih anak-anak? Nah, kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang apa itu perangkat penyusun komputer gitu ya, kemudian prosedur bagaimana penggunaan komputer, prosedur bagaimana merakit komputer. Nah, hari ini lanjutannya yaitu mengenai apa anak-anak? Yaitu bagaimana kita menggunakan komputer sesuai dengan K3 gitu ya, yaitu apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, tujuannya untuk apa sih pembelajaran kita hari ini gitu ya? Keselamatan itu kunci utama gitu ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang sesuatu yang menjadi kebutuhan terpenting kalian ketika nanti kalian sudah bekerja gitu ya. Ketika kalian bekerja di industri, di perkantoran, di suatu lembaga-lembaga tempat bekerja gitu ya, bahwa keselamatan kerja itu adalah bagian terpenting yang juga harus kalian perhatikan supaya nanti bisa bekerja dengan maksimal. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, lebih baik kita presensi dulu gitu ya, untuk melihat kesiapan kalian hari ini bagaimana. Nah, untuk presensinya sudah saya share gitu ya di Google Classroom kalian. Silakan monggo dicek. Saya share untuk Google Classroom-nya. Saya lihat dulu untuk absensinya hari ini apakah sudah penuh. Sebentar. Oke. Untuk presensi hari ini di Google Classroom kalian. Oke, ini. Oh, ternyata ada beberapa yang sudah masuk. Oke. Oh, ada 6 yang belum absensi, segera absensi ya. Ini sudah ada 30 yang hadir. Berarti tinggal 6 yang belum presensi. Silahkan monggo presensi terlebih dahulu di Google Classroom-nya. Oke, saya stop dulu. Nah, coba kalau sekarang saya acak ya presentasi sebentar. Iza mana Iza? Iza lambaikan tangan coba Iza. Dibuka audionya, bilang hadir gitu coba Iza. Hadir Bu. Iza, oke, hadir ya Iza. Oke, terima kasih Iza. Coba saya lihat di absensi dulu. Kemudian Yoga. Yoga ada Yoga. Oke, Yoga ada. Terima kasih Yoga. Kemudian saya satu lagi ya. Coba saya pingin Nadia Dwi.
Nadia Dwi? Nadia Dwi? Ada Nadia Dwi? Oke, di chat. Oke. Oh, ini ada satu teman kalian yang izin tidak bisa join gitu ya melalui grup gitu, melalui WA karena pamannya meninggal. Tapi buka Google Classroom-nya, download bahan ajar yang ada di sana mengenai penggunaan komputer sesuai dengan K3. Nah, sambil di-download, dibuka, kemudian didengarkan penjelasan dari Bu Yandria. Oke, semuanya sudah ready? Sudah siap menerima materi kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Oke, alhamdulillah saya share materi kita hari ini ya. Sebelum kita sampaikan materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya lakukan share dulu. Bisa dilihat anak-anak, sudah muncul. Sudah muncul? Sudah. 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 Oke, kita mulai ya. Hari ini adalah kita mencoba mempelajari tentang materi penggunaan komputer sesuai K3, menganalisis penggunaan komputer sesuai dengan K3. Oke. Apa sih tujuan kita mempelajari materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini? Kira-kira apa anak-anak tujuannya? Ada 3 anak-anak. Nah, di sini nanti ada 3 tujuan pembelajaran kita, apa saja? Yang pertama yaitu melalui paparan slide presentasi gitu ya yang sekarang Bu Yandria lakukan, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu biasanya disebut dengan K3 secara baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab. Nah, ini nanti harus ada diskusi dan tanya jawab. Jadi kalian harus aktif. Peserta didik dapat menganalisis penggunaan komputer dengan posisi yang benar, secara kreatif dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu melalui tayangan YouTube. Nah, nanti saya tunjukkan ada beberapa contoh dari tayangan YouTube gitu ya. Peserta didik dapat mempraktekkan penggunaan komputer dengan posisi yang benar. Ya, jadi nanti kamu tahu bagaimana posisi yang benar, bagaimana posisi yang salah, dan nanti bisa kamu praktekkan di rumah gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, langsung saja ya anak-anak ya. Kita masuk ke materi yang pertama mengenai prinsip keselamatan kerja. Monggo disimak, bagi yang butuh alat tulis segera diambil untuk dicatat sekiranya ada beberapa yang penting. Oke, prinsip-prinsip kerja keselamatan dan keselamatan kerja adalah semua jenis pekerjaan dimanapun tempatnya selalu mengandung risiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, risiko yang mungkin terjadi akibat bekerja dengan menggunakan komputer diantaranya tangan dan jari pegal atau terasa sakit gitu ya. Kemudian monitor, nah ini jelas ini merusak mata. Yang seperti apa sih merusak matanya? Nah ini, kalau monitornya itu kamu tidak melihat atau tidak menggunakannya dengan baik atau jarak pandangnya itu dengan mata terlalu dekat mungkin, hal apa yang adalah bagian-bagian tips olahraga ringan gitu ya, supaya tidak jenuh juga tidak akan terasa capek, karena kalau kamu terlalu memforsir ketegangan pada otot itu yang menimbulkan cedera. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya atau contoh-contoh dari mana penggunaan K3 di tempat kerja yang menggunakan komputer yang baik dan yang salah gitu ya, sekarang supaya kamu tahu contohnya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sementara belum. Oke. Belum, Bu. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Kita lanjut tentang contoh. Kita simak videonya
Gitu ya. Saya scroll top screen dulu, kita lihat YouTube gitu ya. Oke. Saya tunjukkan dulu, saya nyalakan dulu. Sebentar. Oke, bisa lihat anak-anak dari YouTube-nya? Bisa, Bu. Oke, silakan disimak. Bisa, Bu. Oke. Oke, ini contoh dari ketika dalam penggunaan komputer. Silakan disimak ya. Nah, ini adalah posisi punggung. Nah, tegak, rileks, dan tidak membungkuk. Nah, ini contohnya. Nah, jadi nanti kalau kamu ke lab komputer ya, setelah pandemi ini selesai, nah tolong nanti kondisikan seperti ini. Nah, ini posisi kaki, nah harus ditaruh seperti ini ya, jadi jangan digantung. Nah, ini yang salah anak-anak. Nah, ini siapa yang sering seperti ini coba? Nah, bungkuk ya, bungkuk. Nah, ini asik sekali, tapi akan capek ini. Nah, membungkuk terlalu menyandar. Nah, seperti ini salah ya, anak-anak ya. Nah, atau kakinya seperti ini ya, ini kaki yang bersilai, rakai biasanya ini ya kayak. Nah, ini jangan seperti ini ya. Itu tidak baik. Juga menimbulkan cedera ya. Nah, ini contoh yang benar, posisinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat posisi monitor, tidak mengarah ke sumber cahaya ya monitornya. Nah, jadi tidak silau. Nah, posisi monitornya harus lebih rendah dan garis horizontal mata. Nah, ini dijelaskan sama mbaknya. Atur pengaturan cahaya juga seperti itu. Kalau di komputer bisa diatur cahayanya, juga diperhatikan juga pengaturan cahaya di komputer atau di laptop kita. Nah, tadi mouse, keyboard juga jangkauannya jangan terlalu jauh dari tangan. Lantas yang salah seperti apa? Nah, ini yang salah. Nah, tebus yang ini coba. Ayo, cendayane main laptop, main komputer seperti ini. Siapa ini? Pindi ini kayaknya ya. Jadi ya. Elo, Bu. Oh, Elo. Nah, ini yang benar, tinggi meja, kursi disesuaikan seperti ini. Gunakan kursi yang ada sandarannya. Yang baik lagi ya kalau ada busanya. Nah, ini. Nah, apa ini? Memaksakan tetap kerja. Kalau sudah capek tetap kerja. Nah, dipaksa-paksa sampai ini bahaya ini ya. Jika lelah, sering-sering mengedipkan mata. Nah, kalau perlu cuci mata ya supaya lebih fresh lagi. Nah, arahkan pandangan lingkungan sekitar. Nah, ini adalah contoh. Semoga bermanfaat. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana tetapi kayaknya mengena sekali ya. Ada mungkin yang seperti contoh mbaknya tadi yang salah? Ya, sambil senderan sampai Ada, Bu. kakinya dinaikkan satu di atas gitu ya, sering sekali gitu. Nah, itu hati-hati. Loh. Ternyata itu posisi salah. Sekali dua kali tidak terasa, tapi kalau sering-sering pasti terasa itu. Nah, oke, si pandemi belum bisa kita lakukan praktikum, itu contohnya sebagai pengganti praktikumnya. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Sementara ini belum, Bu. Belum ada? Oh, ada. Oke, kalau ada coba siapa namanya? Dimunculkan ya videonya supaya saya bisa melihat. Ini siapa? Oh, Elo. Oke, Elo. Apa yang ditanyakan, Elo?
Mikir mati. Elok. Bapak. Elok. Di-unmute dulu, Elok. Iya, di-unmute dulu. Oh iya. Iya. Kan kalau Gimana? kalau bekerja dengan komputer itu cahayanya harus ada pas gitu, Bu. Nanti? Jadi bagaimana cara mengatur suhu dan cahaya jika kita bekerja dengan komputer di dalam ruangan yang tidak bisa masuk sinar matahari? Oke, terima kasih Elo pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering timbul gitu ya, yang Bu, kalau kita bekerjanya itu bukan di kota-kota kecil, Bu. Kalau kota kecil kan mungkin apa namanya, tempat lokasinya banyak banyak kena sinar matahari ya. Lantas kalau kondisinya itu di gedung-gedung besar tinggi gitu ya, di kota-kota besar seperti Surabaya gitu, kemudian apa namanya, Surabaya atau mungkin di Jakarta gitu yang tempatnya di gedung-gedung tinggi gitu ya, di dalam ruangan, gimana Bu cara mengatur suhunya? Nah, cara untuk mengatur suhunya sebelum Buyan menjawab mungkin ada yang bisa memberikan informasi jawaban, nanti ditambahkan dari Buyan. Gimana kira-kira? Ada yang bisa membantu menjawab? Belum ada? Tadi yang ditanyakan Elok? Belum? Teman-teman ada yang bisa membantu menjawab? Belum ya? Ya wes. Gimana? Belum, Bu. Oh, belum. Lantas gimana? Nah, Elok, ketika kita bekerja di gedung yang tinggi gitu ya, bagaimana mengatur suhu supaya tetap dingin karena bekerja dengan komputer kan mengeluarkan suhu panas gitu ya. Ya kita coba untuk memasang filter-filter suhu, Elok, gitu ya. Filter suhu contohnya apa? Oh, iya, AC gitu ya. AC. Kenapa sih di lab komputer ada AC-nya? Ya karena untuk mereda suhu panas yang ditimbulkan dari efek komputer. Jadi AC itu kan bisa menangkap suhu panas dari dalam ruangan untuk dikeluarkan di alatnya itu. Ada filtrasinya, ada filternya. Gitu ya. Nah, sehingga di gedung-gedung besar gitu, gedung-gedung yang ada di gendap udara pasti ketika bekerja dengan komputer itu pasti ada yang namanya AC gitu ya untuk membuat suhunya tetap stabil atau tetap dingin. Nah, itu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Terima kasih, Elo. Ada, Bu. Siapa? Saya Irzal. Irzal ya. Irzal nomor absen berapa, Irzal? 17. 17. Oke, apa Irzal yang ditanyakan? Berapa jarak dari mata ke monitor yang disarankan saat memakai komputer? Oke, kira-kira berapa jarak dari monitor ke mata itu? Ada yang bisa membantu menjawab Irzal? Kira-kira berapa? Apakah sampai 5 meter? Kira-kira terlihat nggak monitornya kalau 5 meter? Tidak, nggak terlihat. 80 cm, Bu. Berapa siapa ini? Oh, Elo. Mencoba menjawab berapa, Elo? Kalau nggak salah sekitar 80 cm. Kisaran 50 sampai 80 cm. Jadi jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh gitu ya, ada batasannya. Supaya apa? Supaya matanya tetap aman gitu ya. Matanya tetap sehat. Kalau Buyan seperti ini matanya sudah tidak aman gitu ya, sudah tidak sehat. Tapi bagaimana supaya yang tidak sehat ini jangan semakin tambah parah. Kalau yang mata-mata seperti kalian ini kan masih sehat, jadi harus dijaga. Juga pakai kacamata? Iya. Oh iya, kalau sekarang udah pakai kacamata ya, karena di rumah. Kalau di luar pakai kacamata minus berapa, Ica? Ica minus berapa? 1,5. Oh, 1,5. Itu setengahnya sebenarnya normal, tapi ya memang sedikit gitu ya. Mungkin kalau nggak dilepas masih bisa lihat. Tapi kalau Buyan nggak dipakai, itu dari jarak jauh nggak kelihatan. Kalau Irzal berapa ini, Irzal? 2, Bu. Irzal 2. Nah, ini seperti saya, hampir sama ya Irzal ya. Kalau saya sampingnya 175, sampingnya 2. Nah, kalau dilepas
nggak jelas Yozal ya, teman-temanmu blur kabeh Yozal ya. Ya itu makanya harus bersyukur bagi yang masih mata normal. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan, nah di sini saya sudah membagi beberapa kelompok gitu ya. Silahkan dicek Google Classroom-nya. Saya buka dulu. Nah, saya Buyan memberikan studi kasus atau permasalahan. Saya share dulu sebentar. Nah, ini. Nah, di Google Classroom kalian silakan dicek kelompoknya, anak-anak. Kelompoknya sudah saya bagi di sana. Nah, nanti ada permasalahan yang sudah saya sharekan juga di Google Classroom. Mengenai apa sih? Mengenai kira-kira sebentar kok ini Mas. 7 kelompok, masing-masing ada 5 anggota gitu ya. Sekarang tugas kalian saya kasih durasi waktu beberapa menit gitu untuk memaparkan hasil dari apa yang atau menuliskan hasil dari apa yang kalian diskusikan bersama gitu ya, bisa melalui chat Google Classroom, bisa melalui grup Google Classroom, bisa melalui chatnya Zoom ini. Monggo silakan saya kasih durasi waktu. Nanti ditulis hasilnya, hasil pertanyaan diskusi kasusnya gitu ya. Kemudian stop dulu. Kemudian nanti ditulis notulennya, di notulen setiap kelompok punya notulennya, terus kemudian ada perwakilan yang menyampaikan hasil dari studi kasusnya. Gitu ya, studi kasusnya silakan dibaca di Google Classroom, kemudian nanti dipaparkan hasilnya. Nanti teman kelompok lain bisa memberikan pertanyaan yang sekiranya masih bingung atau bisa dipertanyakan di kelompok yang presentasi. Oke, silakan saya kasih durasi waktu untuk presentasi. Sudah ya teman-teman ya? Oke, kita buka kasusnya dulu. Anak-anak, kita buka dulu kasusnya. Dipersiapkan presentasinya. Nah, oke, ini studi kasusnya. Ini ya, seperti yang saya tuliskan di Google Classroom tadi. Nah, nanti saya bagi menjadi 4 peserta didik atau 5 gitu ya. Tidak sesuai nanti kalau 4 terlalu sedikit. Diskusikan, sebutkan keluhan-keluhan fisik yang timbul ketika kita menggunakan komputer dan jelaskan faktor penyebab dan saran pemecahannya seperti apa. Oke, ini nanti masing-masing kelompok sebutkan keluhannya seperti apa, kemudian faktor penyebabnya apa, terus sarannya supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana. Oke, monggo dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi kelompoknya kalau tidak salah Abil DKK ya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Oke, siapa? Abil. Saya stop ya. Kamu sudah punya studi kasusnya kan ya? Saya stop dulu. Sudah, Bu. Monggo Abil. Keluhannya keluhan visual, iritasi mata, kekaburan pandangan, Bu. Oke, coba di Faktor videonya penyebabnya dinyalakan, Abil. Teman kelompok yang lain bisa menambahkan nanti sekiranya kurang ya, Abil ya. Faktor penyebabnya pencahayaan yang tidak memadai, kilauan dan pantulan cahaya, karakter tulisan yang jelek atau tidak bisa terbaca. Saran pemecahannya, jagalah tingkat iluminasi ruangan antara 300 sampai 700 lux. Letakkan layar tampilan sejajar dengan jendela. Pakailah pelindung kilau jika diperlukan. Terus yang terakhir, kendalikan adanya pantulan dan kilau. Gunakan kontras dan aturlah kecerahan dan kontras karakter yang sesuai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Abil. Itu dari kelompoknya Abil. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tadi berhubungan dengan apa, Abil? Iritasi mata ya? Iya, Bu. Iritasi mata. Ternyata kelompok ini memberikan permasalahan tentang iritasi mata. Kelompok yang lain mungkin ada yang ditanyakan dari kelompoknya Abil? Ya, siapa? Ica mau bertanya? Belum, Bu. Oh, belum. Siapa yang mau bertanya? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 siapa?
Saya Bu Ela. Ela, oh Ela lagi, Ela. Dinyalakan videonya, La. Presentasi dulu. Ya. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Ela. Saya mewakili dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman tentang keluhan di bagian punggung dan pinggang. Punggung dan pinggang. Gimana Ela? Ya. Pertama, faktor penyebabnya, kursi yang tidak memadai. Saran pemecahan, menyediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung yang dapat diatur ketinggiannya. Jadi biar rileks. Yang kedua, faktor penyebabnya, ruangan kaki yang sempit. Saran pemecahannya, menyediakan meja kerja yang memadai sehingga kaki pengguna dapat bergerak secara bebas. Jadi nggak gantung. Oke. Sudah ada lagi hasilnya itu? Oke, terima kasih Elo. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau Saya Bu. Bagaimana mengatasi? Siapa ini dulu? Siapa ini? Abil Bu. Oh Abil, Abil videomu kok nggak ada ya Bil ya? Bentar Bu. Ketika kamu ngomong videonya mati, ketika kamu selesai malah muncul. Oh Bil. Bagaimana cara mengatasi kursi yang tidak memadai karena tempat yang sempit? Gimana coba Mbak Elo, kelompoknya ini kira-kira ditanyakan sama Mas Abil ini. Terima kasih Mas Abil. Iya Bu, sama-sama. Mbak Elo, coba kelompoknya yang lain bisa menjawab, membantu Mbak Elo menyampaikan jawaban dari pertanyaannya Mas Abil. Coba. Siapa saja coba sebutkan Elo, nama kelompokmu siapa saja Elo? Ani Amber Wati, Bagas Dewi, Telia Dewinta. Nah, Dewinta, coba saya pengen tahu. Dewinta. Dewinta ada Dewinta? Monitoring Dewinta? Nah, oke Mbak Dewinta. Gimana Dewinta? Kira-kira Mas Abil tadi tanya, kalau kondisinya ruangannya sempit, terus kursinya pengaturannya terlalu berdempetan, kira-kira gimana Mbak Dewinta cara mengatasinya? Kemudian yang harus tahu pengaturan meja kursinya ya yang punya perusahaan. Jangan sampai terlalu memaksakan sehingga apa? Sehingga malah cedera, sehingga malah celaka bagi karyawannya, itu hati-hati. Gitu ya Bil ya. Jadi semuanya keputusan itu ada di bagian pimpinan gitu. Oke. Next, kelompok ketiga. Paparkan materinya, presentasinya. Perkenalkan, nama saya Ica Aprilia, perwakilan dari kelompok 3. Untuk presentasikan keluhan-keluhan fisik yang sering terjadi ketika menggunakan komputer. Oke. Keluhannya leher, bahu, dan lengan. Faktor penyebabnya tinggi meja yang tidak memadai. Untuk saran pemecahannya, sediakan meja kerja yang tingginya dapat diatur dan memungkinkan penggunaan untuk mengatur ketinggian layar, tampilan, dan papan ketik. Sudah? Sudah Bu, makasih. Oke, terima kasih. Dari yang disampaikan Ica, ada yang ditanyakan teman-teman? Belum? Kalau belum kita lanjut materi, kelompok 4. Logika kasus yang keempat. Kelompoknya 4, kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Yang keempat? Saya Bu. Oke. Silakan disampaikan presentasinya. Raka ya, Maka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rasulildan dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Oke. Keluhannya adalah bagian pergelangan tangan. Faktornya adalah sudut telapak tangan yang tidak sempurna atau terlalu banyak mengetik. Saran pemecahannya adalah
Gunakan kursi yang mempunyai sandaran tangan. Ya. Dan sediakan pula. Oke. Nah, ini sepertinya sinyalnya ini ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti hasilnya, hasil dari diskusi bersama kelompoknya nanti silakan dikirim di Google Classroom gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih atas paparannya. Oke, sebelum kita akhiri, nanti hasil catatannya, hasil diskusi kelompoknya nanti silakan dikirimkan di Google Classroom-nya. Saya cek nanti ya hasil sebagai tugas kalian hari ini gitu. Nah, untuk kesimpulan kita hari ini, materi kita hari ini kira-kira apa, anak-anak? Kesimpulannya? Coba saya tuliskan dulu kesimpulannya. Nah, ini pakai whiteboard. Ini siapa ini? Oh, gini. Oke. Apa kesimpulannya? Nah, ini saya tulis di sini. Kesimpulan. Nah, bisa melihat semua ya, anak-anak? Bisa, Bu. Materi hari ini. Apa? Coba, apa? 1. Yoga, coba Yoga kesimpulannya. Yang bisa kamu tangkap dari pembelajaran kita hari ini, Yoga. Ada Yoga tadi? Monitor Yoga. Audionya unmute Yoga. Kesimpulan. Yang kamu tangkap pertama apa Yoga? Mempelajari K3. Jadi setiap kita kerja gitu ya. Sebentar. Ketika kita kerja, kita harus memperhatikan kerja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita simpulkan ya hari ini. Bahwa memang K3 itu harus kita pahami dan harus kita sesuaikan supaya tidak menimbulkan cedera. Oke, saya stop dulu. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk evaluasi kita hari ini tadi sudah saya kirimkan di Google Classroom LKPD ya, lembar kerja peserta didiknya. Terus kemudian dari soal-soalnya sudah saya masukkan di Google Form. Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, saya cross check ya. Saya cross check dulu. Sebentar. Apakah semuanya sudah mengerjakan? Saya lihat dulu hasilnya. Nah, ini LKPD-nya ya. Nah, untuk Google Form-nya tadi sebentar. Saya kirim di mana ya tadi ya? Saya kok lupa. Di grup WA ya? Oh, ini aja di atas. Nah, ini ya. Kita cek ya. Ada berapa jumlah yang dapat 100, ada berapa jumlah yang masih di bawah 75. Ini ya soal-soalnya tadi ya. Nah, ini soal-soalnya ada semua di bahan ajar. Silakan nanti di cross check di bahan ajar. Oke, ada berapa yang sudah masuk responnya? Saya cross check dulu. Oke. Sebentar, masih proses. Nah, ada 38. Oh, ada 2 orang ini yang melakukan pengulangan ini. Sebentar, nanti saya cek ya hasilnya. Jumlah kita kan ada 36, ini yang masuk 38, enggak apa-apa. Kita cek aja dari totalnya. Wah, ternyata kita beri applause dulu. Banyak yang mendapatkan nilai 100 ya. Selamat. Ini ada sekitaran berapa ini? 15 orang yang dapat 100. Tapi di sisi lain ternyata masih ada yang nilai 45. Wah, ini enggak apa-apa. Namanya kita belajar ya. Nah, oke, ini hasil evaluasi kita hari ini. Nah, ini analisisnya. Nah, ada berapa saja nomor-nomor yang benar dan sebagainya. Ini rata-ratanya kisaran 82,76. Oke, sudah sangat baik. Terima kasih anak-anak.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hasil evaluasinya juga sangat baik. Terima kasih atas join gitu ya, atas waktu dan kuota yang sudah disiapkan gitu untuk pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu minggu depan di materi selanjutnya, yaitu mengenai bab yang baru gitu guys, mengenai analisis data. Oke, sebelum kita akhiri, silakan dipimpin doa. Kita stop screen dulu, stop share dulu. Oke, silakan dipimpin doa. Ketua kelas tetap atau wakilnya? Cowok, coba ya cowok ya. Kalau tadi ketua kelasnya cewek ya. Wakilnya siapa? Wakil. Valenta. Yang mana Valenta? Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, amin, amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Angga, terima kasih yang lain, terima kasih. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi, sehat-sehat terus ya anak-anak ya. Jangan sakit-sakit karena kesehatan adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Terima kasih, saya akhiri, saya tutup presentasi atau pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.